Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali lagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah makna kenaikan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan itulah sebabnya hari ini maka kita memperingati hari kenaikan Kristus. Saya mencatat ada beberapa poin penting tentang makna kenaikan Kristus. Berikut ini saya akan menguraikan tentang makna kenaikan Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, makna kenaikan Kristus adalah kenaikannya menandakan penyelesaian karya penebusannya di bumi demi keselamatan kita. Bahwa Yesus sebelum naik ke sorga, ia memastikan bahwa seluruh manusia telah ia selamatkan dengan penyelesaian korban atau penyelesaian penebusannya di bumi. Karena itu Yesus berkata, dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu poin yang kedua, makna kenaikan Kristus bagi orang percaya adalah sebelum Yesus naik ke sorga, ia mendelegasikan amanat agung atau tugas pemberitaan Injil kepada murid-muridnya. Hal ini dapat kita lihat di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tentunya di sana." Lalu kemudian ia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Ia memberi kita kuasa untuk melakukan pemberitaan Injil. Tidak saja kepada murid Kristus, tapi hal itu berlaku kepada orang percaya tentunya. Nah, itulah makna kenaikan Kristus yang kedua. Yang ketiga, makna kenaikan Kristus bagi kita adalah menandakan dimulainya karyanya sebagai juru syafaat yang mendoakan umatnya dan menjadi pembela bagi mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34, dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus naik ke sorga, di sorga bukanlah dia hanya duduk atau dia tidak melakukan fungsi apapun, tapi justru ia berfungsi sebagai seorang pendoa syafaat yang mendoakan umatnya. Bahkan ia menjadi pembela bagi kita. Karena itu sebagai orang percaya, kita berdoa atau kita bersyafaat, perantara kita adalah Kristus yang menjadi pembela di hadapan Bapa kita. Maka kita patut mengucap syukur kepada Kristus, kepada Allah yang kita sembah, berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Dan dapat kita katakan bahwa perantara kita dalam berdoa memang betul hanya Kristus satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Kalau kita berdoa atau dalam konteks bersyafaat, tentunya pendoa syafaat agung kita adalah Kristus sendiri. Karena itu, apapun persoalan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, marilah kita bersyafaat kepada pendoa syafaat agung kita yang menjadi pembela bagi kita, yaitu Kristus. Kalau kita juga bandingkan dengan ilah-ilah yang lain, tidak sebanding dengan Kristus. Tidak ada ilah yang sehebat atau sebegitu luar biasanya seperti Kristus. Ia menjadi perantara bagi kita. Ia berkorban untuk kita. Ia naik ke sorga. Tapi di sorga pun ia masih tetap bersyafaat bagi kita orang percaya. Lalu poin yang berikutnya dikatakan bahwa kenaikan Kristus menandakan dimulainya pemerintahannya sebagai raja atas segala sesuatu.
bahwa sebelumnya ketika Kristus datang, misinya adalah menyelamatkan manusia. Ia mengambil rupa sebagai manusia dan dalam kemanusiaannya ia tidak berbuat dosa. Namun ketika ia naik ke sorga, ditandai dengan dimulainya pemerintahannya sebagai raja atas segala sesuatu, bahwa Yesus adalah raja. Ketika Yesus datang menjemput kita kali kedua, Yesus datang sebagai raja untuk menjemput kita dalam kemuliaannya. Lalu ketika Yesus sebagai raja, itulah sebabnya sebagai orang percaya kenaikan Kristus, makna kenaikan Kristus yang berikutnya dikatakan bahwa menandakan dimulainya waktu penantian akan kedatangannya kembali bagi kita. Bahwa dalam menanti kenaikan Kristus sebagai raja, orang percaya mempersiapkan dirinya. Ketika Yesus naik ke sorga, orang percaya mempersiapkan dirinya untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai raja. Dan dalam penantian Kristus sebagai raja, maka tentunya kita sebagai orang percaya mengisinya dengan menyelesaikan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa bersyukurnya kita makna kenaikan Kristus bagi kita. Kristus naik ke surga, ia tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi Kristus menjadi pendoa syafaat bagi kita. Lalu kemudian ia menjadi perantara pembela bagi kita. Selain daripada itu juga yang mendoakan kita, bahkan ia nanti menjemput kita sebagai raja, memerintah sebagai raja atas kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyerahkan diri kita seutuhnya, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kemudian juga apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, marilah kita bersyafaat kepada Kristus, karena dia menjadi pembela bagi kita di hadapan Allah. Lalu yang berikutnya, mari kita kerjakan tugas pemberitaan Injil itu kepada seluruh makhluk, sehingga semua makhluk diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Saya berdoa Bapak, Ibu, saudara-saudari pun boleh ditolong oleh Tuhan dalam rangka memaknai makna kenaikan Kristus. Dan saya juga menyarankan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa yang ingin didoakan, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk silakan menuliskannya dalam kolom komentar di renungan ini. Kemudian saya bersama dengan tim akan berdoa bersama-sama untuk mendoakan setiap pergumulan yang sudah Bapak, Ibu tuliskan di sana. Dan harapan kami Bapak, Ibu, saudara-saudari ditolong oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus yang menjadi pembela dan perantara bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam rangka memperingati makna kenaikan Kristus bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami yang sudah mendengar. Tuhan kiranya menolong, memberkati kami. Bahkan mungkin kami sedang bergumul atau kami sedang menghadapi berbagai pergumulan dan tekanan hidup hari-hari ini. Doa hamba-Mu biarlah Tuhan kiranya menolong, membela kehidupan mereka. Jika mereka yang terikat atau mereka yang mengalami sakit, kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa supaya tugas pemberitaan Injil itu pun juga kami mampu kerjakan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu tinggal menyertai kami selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak, Ibu diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.